explain about you. In this video, we will explain about you about the demonstration, our project, and the name of our project is Ujicom IoT. And before we go to the demonstration, we will introduce ourselves first. My name is Shalwe Hadinadrini from XC class. I'm Alexander Alexander from the 8B class. My name is Taufari Dasaputra from XC class. Okay, we from Nisaya Group, we will explain about our demonstration and about the code, the website, and memory can. See you in the next video. Okay. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we want to present about our project in Ujicom IoT. But before that, we want to introduce ourselves first. My name is Naufal Hidayat Saputra. My name is Amer. My name is Rasha. From team name is Niscaya. Nisaya. Okay, we go to the presentation. Okay, from penjelasan soal. Kode dasar sistem telah disiapkan di reputasi GitHub resmi. Menguji tugas kami adalah mengapa tugas utama, yaitu adalah fork dan clone repository, menguji ke akun tim, lalu clone ke lokal, sudah analisis secara kerja, pelajari arsitektur sistem, alur data, dan logika kode, perbaiki celah yang ada di sebuah kode-kode atau identifikasi bug, error, dan variability, lalu perbaiki. Itu tambahkan fitur baru di dalam kode, implementasi kontrol relay otomatis dan manual secara kolaboratif. Dan juga ada ruang lingkup, yaitu adalah monitoring suhu, sensor DHTI, pembacaan real time, monitoring cahaya, kontrol relay, dan kolaborasi tim. Tujuan pembuatan sistem IoT itu buat monitoring real time tentang suhu, cahaya di sekitar kita dan di sekitar projectnya tuh. And that terus selanjutnya itu buat ngekontrol relaynya di situ. Jadi kalau ada suhu yang melebihi 30 atau kalau suhunya melebihi 30, jadi relaynya itu bakal nyala buat menyalakan AC ataupun kipas. Dan relay kita bisa kontrol dengan manual melalui website. Jadi itu bisa nyala matiin dengan sesuka hati kita. Dan repository GitHub itu buat melihat apa perubahan yang terjadi di file untuk dashboard monitoring ini di GitHub. Itu ada biar kita bisa lihat juga history pengembangan tim yang lengkap, yang tentang commit-nya, pull request, branch, sama reviewnya. Terus ada dokumentasi juga, dokumentasi saat kita pembagian tugas, terus melakukan tugasnya, problem solving, dan lain-lain. Untuk tahapan pengerjaan, kita ada step by step proses untuk pengerjaan project dari awal hingga selesai. Pertama, kita melakukan fork repository, yaitu kita nge-fork repository GitHub resmi penguji ke akun GitHub tim kita di github.com. Habis kita fork, kita langsung clone dan setup codingannya. Jadi kita clone ke lokal, ke laptop kita, nyalain XMPP, dan habis itu baru kita setup Firebase project buat database. Untuk ini kita menggunakan git clone sama XMPP. Ketiga, kita juga ada analisis kode. Kita pelajaran arsitektur, alur data, dan identifikasi bug dan celah. Dan setelah itu kita akan melakukan perbaikan, which is fix error, celah keamanan, dan optimasi performa, dan juga security. Habis itu kita juga ada pengembangan fitur, yaitu implementasi relay control otomatis dan manual menggunakan relaynya. Habis itu kita ada testing dan dokumentasi secara menyeluruh, terus juga dokumentasi baru push ke GitHub. Dan software yang kita gunakan itu ada Git sama GitHub, XMPP, Visual Studio Code, MakeCode Microbit, Firebase, dan web browser kita. Lalu ada pengerjaan database, struktur Firebase real time database yang digunakan dalam sistem. Ini ada struktur JSON tree, ada juga penjelasan kode, yaitu ada sensor, menyimpan data, pembacaan sensor, temperatur, light, dan humidity, dan timestamp. Terus ada relay juga, menyimpan on off setiap relay, rem, fan, alarm,
kode mode menentukan auto atau manual, dashboard menulis, microbit membaca, juga threshold, konfigurasi, batas trigger masif, temperatur, height atau untuk kipas, light and low, untuk lampu bisa diubah, dan dashboard tanpa refresh microbit. Dan bug yang dikerjakan itu ada uh, UI yang kalau kita mendapatkan awal itu UI-nya masih belum kelihatan, terus login sistemnya yang masih berantakan, yang kita belum bisa langsung login untuk lihat monitoringnya, itu kita selesaikan. Dan data sensor yang tidak up to date itu kita kerjakan dan menjadi yang up to date. Dan kita juga memperbagus UI-nya yang belum responsif, terus relay-nya, terus website-nya tuh belum connect ke Firebase-nya, dan kita cari tahu microbit, buat koneksi microbit ke Wi-Fi dan Firebase-nya. Terus kita melakukan testing juga kenapa bug-nya ada gitu. Terus apa bug-nya, relay-nya, ya kayak website yang nggak mau ngasih informasi ke Firebase, atau Firebase nggak mau tidak kasih informasi lagi ke websitenya, atau database Firebase yang kagak mau masuk ke microbitnya, atau yang lain-lain. Untuk alur data sistem itu end-to-end data flow dari sensor hingga dashboard dan sebaliknya. Arsitekturnya adalah kita ambil data dari microbit, dari sensor dan aktuator dari microbit. Habis itu kita nyambungin ke PHP API bridge melalui XMPP Apache. Habis itu baru masuk dari XMPP ke Firebase buat ngambil database-nya secara real time. Baru kita masukin ke dashboard kita yang di IoT monitoring system ini. Dan untuk uplink ya, jadi dari sensor ke cloud. Pertama, sensor membaca data suhu di HTII dan cahaya LDR secara periodik. 2. Microbit mengirim data via serial USB ke komputer lokal. 3. PHP API menerima data serial format ke JSON lalu push ke Firebase. Lalu keempat, dashboard membaca data Firebase secara real time lalu ditampilkan ke UI atau user interface. Nah, downlink dari cloud ke aktuator. User klik toggle relay di dashboard atau mode manual atau trigger otomatis dari sensor. Dashboard menulis state relay true all false ke Firebase real-time database. Setelah PHP API membaca perubahan state relay dari Firebase. Keempat, microbit menerima perintah via serial atau lalu ke eksekusi relay on off. Metode for microbit. Logika program perangkat kelas yang di upload microbit melalui metode editor. Mungkin ini untuk penjelasan kode akan dijelaskan nanti saat penjelasan kode dari metode langsung untuk microbit. Nah, website jadinya itu bakal nge-show atau nge-monitoring tentang suhu yang sekarang dan cahaya yang ada di Firebase, dan itu bakal mengasih lihat status relaynya itu on atau off. Dan itu bakal jadi kalau di Firebase datanya keganti, di dashboard langsung keganti, dan itu bisa buat nge-toggle buat on off relaynya secara manual, dan itu bisa auto. Dan websitenya itu udah responsif, udah cakep, udah bagus. Oke, mungkin itu sekian tentang presentasi kali ini. Kita lanjut di demo dan penjelasan kode. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang saya bakal menjelaskan tentang kode dari kode untuk project IT kali ini. Oke, jadi kita dari project jadi PLS ada relay, kita menjadi relay cahaya dan suhu semuanya di nol. Terus ada di bawahnya ada instalasi ESP, penurunan dan WiFi. Ini untuk serial pin P16, P12 dan baud rate.
Ada juga untuk connect wifi, ini hotspot. Ada juga basic power ini buat pas atau non-stop dulu wifi yang connectnya, dan ada juga basic show string off untuk jika sudah selesai mengconnect ke browsernya. Ada juga basic show string fail untuk ketika gagal connect ke dalam wifi-nya. Ada juga konfigurasi server, ini untuk konfigurasi server, ada set host, set path, dan juga set use SSL vocals. Dan juga main loop ini adalah loop dari project kita, yang ada global suhu, cahaya dan lain, suhu dan input temperatur, dan juga cahaya input light level. Ada juga untuk mengecek wifi jika SC menendam dari untuk wifi connect kepada wifi hotspot di sini, dan passwordnya bakal ada basic pause dulu 2 detik, juga kirim sensor suhu. Jadi setelah sudah connect bentar mikrofonnya bakal mengirim sensor suhu, yaitu ada sensor suhu input temperatur, dan juga nanti ada basic pause dulu, pause bentar 500 detik. Dan juga suhu jika suhu lebih besar daripada 30 atau cahaya lebih 100 lebih besar sampai dengan 100, ntar pinnya bakal pindah dari pin 0 ke 1. Ada juga pin digital write pin, digital pin P0 atau 0. Juga kirim sensor cahaya, itu firebase sensor mengirim sensor cahaya, dan ntar berhenti di 200. Dan juga baca relay untuk firebase relay 1, if relay 1 digital pin P0 atau 1. Ada juga if relay sama dengan 0, pin digital bakal pause 3 detik, dan firebase is sukses. Jadi show icon non yes, show icon name 0. Basic forever terbaik lagi dari awal, dan bakal membantu untuk kirim suhu, dan juga nih untuk kirim sensor cahaya buat di relaynya dari ke microbit and session, terus ke dalam kodenya ini. Oke, mungkin sekian tentang kodenya. Terima kasih. Kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan dashboardnya ke kalian semua. Di sini the dashboard atau websitenya itu untuk monitoring suhu dan cahaya yang didapat dari microbit ke Firebase ya. Dan suhu sekarang yang ada di Firebase-nya itu ada 32 Celcius, dan cahaya yang ada di Firebase-nya itu ada di angka 300. Dan ini ada grafik sensornya itu untuk melihat grafiknya di grafik suhu dan kelembapan. Dan di sini itu ada tombol buat toggle untuk mengontrol relaynya. Itu sekarang relaynya itu dengan statusnya masih menyala, dan saya bisa mematikan relaynya. Nah, dan di sini juga masih ada timestampnya tentang suhu dan relaynya. Di sini kapan relaynya nyala dan kapan relaynya itu mati. Dan di sini juga ada tab buat sensor. Nah, di sini juga ada sensor suhu, kelembapan, tekanan, dan cahaya. Dan di sini juga ada tracker update-nya itu kapan. Dan riwayatnya itu juga history sensornya itu masih ada banyak. Di sini ada grafik sensor, terus ada yang lain-lain. Dan di pengaturan itu ada profil akun ya, bla 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 ya. Ada suhu maksimum, ada kelembapan, ada cahaya, dan di sini ada tombol buat logout dari sini. Yes. Di sini ada tombol keluar, dan di sini itu ada buat alamat email, password, dan lain-lain, dan kita bisa masuk ke dashboardnya di sini. Ya, jadi mungkin ini saja untuk penjelasan websitenya, dan akan dilanjut dengan demo dari project kita. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So now I want to explain to you about the GitHub that I use here. The GitHub is for a save or give all my code to the GitHub, and also there's the contributors in here, me and my friend, this two, and this for help me for the code
or the web, and then we can see the activity or the history for that people already commit to to my GitHub. This first commit from me, and change UI dashboard, FVC UI dashboard, change login UI, fixing bug, style login, style header, and all. Yeah, that's for the GitHub. Yeah, thank you. Okay, so So- today we will start about the demonstration from Nopal for how the project will move, will do. Okay, we will start with the demonstration and we'll start about the explanation. Okay. The first that device we must have the first that is laptop, and the microbit ESP extension, this, and the relay for on off the fan or the lamp. And also we must have the dashboard or the website with localhost with SMTP, and we have the Firebase. Okay, so the flow for this project, so the microbit can to detect the light level in around the environment of the microbit, and also the Celsius. And then so see that before that get changed because in the light level in the microbit is get changed, so this will change with oil time. And if that's before that's already get explained by Almel, so if the Celsius is bigger than or equals than 30 Celsius, so the relay will on. If you hear before that the relay is like click like that, that mean the relay is that's before like that, so no, like that again the relay is on and off, and you see the light is get different here. So we want to close the microbit. That's that change the light level is become 0. Yeah. And also this is we can control the relay is manually, so this off. Yeah, we can go on, and then this the relay will have the value 1, and if we off, the value become 0. Yeah, you can see like that. So I think that's all for the demonstration of our project. Yeah. That's the demonstration. For the explanation for our Apake Nopal team, thank you very much for listening our presentation, demonstration, and our explanation of code. That's all from us. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.